Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-8, yaitu mengenai VLAN Trunking Protocol. Nah, pada bab 8 ini kita akan mempelajari sekitar 10 materi. Yang pertama itu ada apa itu VTP, kemudian ada persiapan topologi, kemudian ada konfigurasi, pengujian, kemudian ada juga soal latihan dan juga bahas soal latihan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu VTP. Nah, misalnya di sini kita memiliki 9 switch ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan VLAN di setiap switchnya. Nah, kalau kita mau konfigurasikan 200 VLAN pada masing-masing switchnya, maka itu akan memakan waktu yang lama sekali ya teman-teman. Kalau kita konfigurasikannya itu satu persatu. Maka dari itu di sini kita akan gunakan yang namanya VTP ini. Jadi kita konfigurasikan VTP ini itu di mana kita hanya konfigurasikan pada satu switch saja yang dijadikan sebagai server. Kemudian switch yang lainnya akan mengikuti sebagai kliennya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai persiapan topologi VTP. Oke, di sini teman-teman silahkan buka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan di sini tambahkan 5 switch ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis ya teman-teman, dari switch 0 ke switch 1 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman juga berikan node ya untuk setiap switch-nya. Di sini pada switch 0 dia menjadi server, kemudian pada switch 1 dia menjadi klien, switch 2 dia juga sebagai klien. Kemudian di sini untuk switch 3 itu dia sebagai transparent, lalu kemudian di sini switch 4 itu dia juga sebagai klien. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi VTP. Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kemudian di sini kita bisa konfigurasikan pada switch 0 terlebih dahulu. Kita bisa pilih CLI. Lalu kemudian di sini kita masuk ke N, lalu kita masuk ke conf. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk ke interface-nya, interface 0F/1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita aktifkan untuk terangnya switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita bisa konfigurasikan pada switch satunya. Di sini kita bisa pilih CLI, kita masuk ke N, kita masuk ke conf. Lalu kemudian di sini kita masuk di sini kita masuk ke INT range ya teman-teman. INT range 0 FA01 sampai 2. Kemudian di sini kita berikan switch di sini kita masukkan switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini pada switch 2 juga sama. Di sini kita masuk ke N, masuk ke conf. Lalu kita masuk ke INT range-nya yaitu FA0 1 sampai 2. Kemudian di sini switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian pada switch 3-nya kita masuk ke CLI, lalu kemudian kita masuk ke N, masuk ke conf. Kita masuk ke interface range. Di sini FA0 1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Lalu kemudian pada switch 4-nya juga sama. Di sini kita masuk ke N, kemudian masuk ke conf. Kemudian di sini untuk interface-nya dia hanya interface 1, kemudian switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan untuk VTP-nya. Di sini kita mulai dari switch 0-nya. Nah, oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk VTP mode server. Nah, di sini sudah. Lalu kemudian di sini VTP domain, misalnya sekolahan.it ya teman, .it.com. Lalu kemudian di sini passwordnya 123 ya teman. Oke. Oh maaf ya, di sini kita VTP password ya teman. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita konfigurasikan pada switch 1. Di sini kita keluar dahulu. Lalu kemudian di sini dia VTP mode klien ya teman, karena dia sebagai klien. Kemudian VTP domain sekolahan.it.com. Kemudian VTP passwordnya sama saja 123. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita konfigurasikan pada switch 2-nya. Di sini kita keluar terlebih dahulu. Kemudian di sini kita VTP mode klien. Kemudian VTP domain sekolahan.it.com. Kemudian VTP password 123. Nah, kemudian di sini pada switch 3-nya juga sama. Di sini kita akan ganti dia itu berarti dia sebagai transparent ya teman. Jadi di sini dia VTP mode transparent. Oke, kemudian VTP domain di sini VTP domain sekolahan.it.com. Kemudian VTP password 123. Oke, di sini dia sudah ya teman. Kemudian pada switch 4-nya kita keluar terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini dia VTP mode client. Kemudian VTP domain sekolah. VTP password 123. Oke, di sini dia konfigurasinya sudah sama ya teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai pengujian VTP. Oke, di sini teman-teman silakan buka switch 0-nya. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show VLAN brief ya teman. Oke, di sini dia masih default ya teman. Kemudian pada switch 1 juga sama, kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, oke, di sini dia juga masih default. Kemudian pada switch 2-nya do show VLAN brief. Nah, dia juga masih default ya teman-teman. Kemudian pada switch 3 do show VLAN brief. Nah, di sini dia juga masih default. Lalu kemudian pada switch 4 kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, maka di sini dia juga sama, dia masih default ya teman. Nah, di sini untuk pengujiannya di sini kita buat terlebih dahulu VLAN pada servernya. Di sini kita buka switch 0. Lalu kemudian di sini kita buat VLAN 2 misalnya. Kemudian name-nya A. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita buat VLAN 3. Kemudian untuk name-nya itu B. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman. Kita coba buka VLAN 1. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, oke, di sini dia juga sudah ada ya teman. Lalu kemudian di sini kita buka switch 2-nya. Nah, namun pada di sini switch 2-nya di sini kita coba untuk do show VLAN brief.
Nah, maka di sini dia juga sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu ketika kita coba buka switch 3, nah di sini pada switch 3 itu dia kan sebagai transparan ya teman-teman. Jadi itu dia berdiri sendiri. Jadi kalau di sini kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, maka di sini dia tidak ada ya teman-teman. Lalu kemudian di sini pada switch 4 kita coba do show VLAN brief. Nah, maka di sini dia ada ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita akan coba hapus untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa buka switch 0, lalu kemudian di sini kita hapus no VLAN 2, lalu no VLAN 3. Nah, oke, di sini kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, maka di sini dia sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk buka switch 1. Kita coba untuk do show. Nah, maka di sini dia juga sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai problem revision number. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke switch 0. Di sini kita ulangi saja ya teman-teman. Kita ulangi dari awal. Di sini kita masuk ke M, masuk ke const, lalu kemudian di sini kita coba untuk do show VTP status. Nah, oke, maka di sini pada konfigurasi revision-nya itu ada 6 ya teman-teman. Ini artinya berapa kali kita bisa konfigurasi. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan satu switch di sebelah sini atau switch 5. Nah, kemudian di sini kita bisa buka. Lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke shell I, kita masuk ke M, kita masuk ke const. Nah, lalu kemudian di sini kita VTP mode server ya teman-teman. VTP mode server, kemudian VTP domainnya kita samakan sekolahan.it.com. Kemudian VTP passwordnya yaitu 123. Nah, lalu kemudian di sini saya akan buat agar konfigurasi revision-nya itu pada switch yang kedua ini itu dia lebih banyak daripada switch 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat VLAN 1, kemudian VLAN 2, lalu VLAN 3. Nah, di sini kita buat sampai dengan VLAN 8 ya teman-teman. VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Nah, oke, di sini dia sudah 1 sampai dengan 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show VTP status. Nah, oke, di sini pada konfigurasi revision-nya itu di sini dia sudah berubah menjadi 7 ya teman-teman. Kalau tadi di switch 0 itu 6, kalau di switch 5 itu dia ada 7 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka switch 4. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa coba untuk do show VLAN brief. Nah, maka di sini dia masih default ya teman-teman. Dia masih default. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa hubungkan switch 4 ke switch 5 ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa buka switch 5. Lalu kita di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian di sini kita bisa masukkan switch code mode terang ya teman-teman. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita exit. Kita masuk ke interface FA0/2 ya teman-teman. Di sini kita switch code mode terang lagi. Nah, oke, sudah. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita coba untuk do show VLAN brief. Maaf, di sini kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman dari 2 sampai dengan 8. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu mengenai solving revision number. Oke, di sini teman-teman buka switch 5-nya, lalu kemudian di sini kita bisa coba untuk exit. Kita masuk ke const. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show di sini kita coba untuk do show VTP status. Nah, maka di sini pada konfigurasi revision-nya itu dia masih 7 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat untuk konfigurasi revision-nya itu berubah menjadi 0. Jadi di sini nanti perusahaan 2 ini dia akan langsung ikut ke switch 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita hapus terlebih dahulu untuk kabel yang mengarah ke switch 5-nya. Di sini kita hapus. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa buka switch 5-nya. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa konfigurasikan VLAN 10, kemudian VLAN 11, lalu kemudian VLAN 113 ya. Kemudian di sini kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa exit. Nah, lalu kemudian di sini kita coba untuk VTP mode transparent, kemudian VTP domain sekolahan.it.com, kemudian VTP passwordnya 123. Kemudian di sini kita coba untuk do show VTP status. Nah, maka di sini pada konfigurasi revision-nya dia sudah berubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa hubungkan lagi dari switch 4 ke switch 5-nya. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch 5-nya. Lalu kemudian di sini kita bisa ubah lagi dari switch-nya itu menjadi VTP mode client ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, oke, di sini maka di sini dia sudah ikut perusahaan 1 ya teman-teman. Karena VLAN 10-nya, VLAN 11 dan VLAN 113 itu sudah hilang. Di sini kita coba untuk buka switch 0, lalu di sini kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, maka di sini pada switch 0-nya dia sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu mengenai soal latihan VTP. Oke, di sini teman-teman silahkan buka Cisco paket tracernya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan 1 buah router, kemudian di sini tambahkan 4 switch. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan beberapa PC ya teman-teman. Lalu kemudian di sini jika sudah teman-teman bisa rapikan. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kotaki setiap PC-nya ya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa berikan dianut dengan VLAN 10. Di sini juga VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20, VLAN 30, kemudian VLAN 40, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 60 dan 70. Nah, lalu kemudian di sini teman-teman juga bisa tambahkan node untuk IP-nya. Nah, di sini VLAN 10 dia akan dapatkan IP 1010, kemudian VLAN 20 T0, lalu kemudian VLAN 30, lalu yang lainnya juga sama sampai dengan 70 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai bahas soal konfigurasi VTP, VLAN, dan terang. Nah, kemudian di sini kita bisa buka switch 1, kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, masuk ke const. Nah, lalu kemudian di sini VTP mode client ya teman-teman. Kemudian VTP domainnya sama, yaitu sekolahan ID, kemudian untuk VTP passwordnya juga sama, yaitu 123. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 2, kita masuk ke CLI, kita masuk ke N, kita masuk ke const, lalu
kemudian di sini VTP mode klien juga di sini. Kemudian VTP domainnya yaitu sama sekolahan.id, kemudian VTP-nya passwordnya yaitu 123. Nah, oke, dia sudah. Lalu kemudian pada switch 3-nya masuk ke N, masuk ke konfe. Nah, kemudian di sini dia VTP-nya mode klien ya teman, sama. Kemudian VTP domainnya yaitu sekolahan.id, kemudian VTP passwordnya yaitu 123, sama. Nah, oke, di sini dia sudah. Kemudian di sini saya akan buat VLAN 10 sampai dengan VLAN 70 pada seasonalnya. Di sini kita bisa buka seasonal, lalu kemudian di sini kita bisa buat VLAN 10. Kemudian kita exit VLAN 20. Oke, di sini saya sudah buat VLAN 10 sampai 20. Di sini kita coba untuk cek do show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah ada ya teman, VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa langsung saja kita masuk ke interface range FA0/1 sampai dengan 4. Enter, kemudian di sini switch port mode terang ya teman. Nah, lalu kemudian di sini kita coba do show interface terang. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch 1. Kita bisa berdiri di sini. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/1. Sorry. Nah, oke, di sini kemudian di sini kita bisa switch port mode terang. Nah, kita lakukan ke switch 2 dan juga switch 3 ya teman. Di sini kita bisa masuk ke interface-nya yaitu FA0/1, kemudian switch port mode terang. Nah, kita lakukan pada switch 3. Kita masuk ke interface-nya yaitu FA0/1. Kita buat switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah ya teman untuk konversinya. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu mengenai bahas soal inter-VLAN routing. Nah, jadi kalau materi sebelumnya kan kita belum memasukkan interface VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita akan masukkan untuk interface VLAN-nya pada setiap VLAN-nya. Oke, di sini teman-teman bisa buka switch 1, kemudian di sini kita coba untuk do show VLAN brief ya teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk saja ke interface range-nya yaitu FA02 sampai dengan 3. Kemudian switch port mode akses. Lalu di sini switch port akses VLAN 10. Lalu kemudian di sini kita exit. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai dengan VLAN 70. Di sini interface range-nya FA04 sampai dengan 5. Switch mode akses. Lalu di sini VLAN-nya 20. Kemudian di sini kita exit. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk ke interface range untuk yang VLAN 30 yaitu 6 sampai 7. Kemudian di sini switch mode akses. Lalu untuk VLAN-nya yaitu 30 ya teman-teman. Lalu kita exit. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke interface range-nya untuk yang 40 yaitu 8 sampai 9. Kemudian di sini kita masukkan switch mode akses. Lalu kemudian VLAN-nya yaitu 40. Kemudian di sini exit. Kemudian kita masuk ke interface range untuk yang VLAN 50 FA0/10 sampai dengan 11. Kemudian switch mode akses. VLAN-nya yaitu 50. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa dengan do show VLAN brief. Nah, oke, maka di sini dia sudah ada ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 2. Lalu kemudian di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface FA02 sampai dengan 3. Oh, maaf, di sini dia kurang range ya teman-teman. Interface range. Nah, kemudian di sini kita bisa konfigurasikan switch port mode akses. Kemudian di sini switch port akses VLAN 60. Kemudian di sini kita exit. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk ke INT range FA04 sampai dengan 5. Kemudian kita masukkan mode akses, lalu VLAN-nya yaitu 70 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita coba untuk do show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 3. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke INT range FA02 sampai 3. Kemudian kita masukkan switch port mode akses. Lalu di sini switch port aksesnya VLAN 10. Kemudian di sini kita exit. Kita masuk ke INT range yaitu FA04 sampai dengan 5. Kita masukkan switch mode akses, lalu untuk VLAN-nya yaitu 20. Dan di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke INT range untuk VLAN 30-nya yaitu 6 sampai 7. Sorry, FA06 sampai 7. Kemudian di sini kita masukkan dan akses VLAN-nya 30. Kita exit. Lalu kita masuk ke INT range untuk yang 40 yaitu FA08 sampai dengan 9. Kemudian di sini switch mode akses. Lalu di sini dia 40. Kita exit. Lalu kemudian di sini kita masuk ke INT range FA010 sampai 11. Kita masukkan switch mode akses. Lalu di sini untuk itunya 50 ya teman. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita coba untuk do show VLAN brief. Nah, oke, maka di sini dia sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 atau materi yang terakhir yaitu mengenai bahas soal DHCP server. Oke, di sini teman-teman silakan buka display-nya, lalu kemudian di sini teman bisa buka routernya, lalu kemudian di sini kita bisa masuk ke N, masuk ke config, lalu kita masuk ke interface FA0/0, kemudian no should down. Oke, di sini kita coba untuk exit. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/0.10, kemudian encapsulation dot one key 10. Kemudian IP kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1, kemudian 255.255.255.0 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa exit. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke interface FA0/0.20. Kemudian kita encapsulation.c-nya yaitu 20. Lalu kemudian IP address-nya, IP add
20.20.1, kemudian 255.255.255.0. Kemudian di sini kita exit, kemudian di sini kita masuk ke interface 0/0.30. Kemudian encapsulationnya yaitu 30. Kemudian di sini kita ubah menjadi 30. Kemudian di sini kita exit, kemudian kita masuk ke interface 0/0.40. Kemudian masukkan IP-nya kita ubah menjadi 40 ya teman-teman. 40. Kemudian di sini kita exit, kemudian kita masuk ke interface 0/0.50. Kemudian ubah IP-nya menjadi 50. Kemudian di sini kita exit, kemudian kita masuk ke interface 0/0.60. Kemudian kita masuk ke encapsulation-nya yaitu 60 ya. Kemudian kita ubah IP-nya menjadi 60. Kemudian di sini kita exit, kemudian kita masuk ke interface 0/0.70. Kita ubah IP-nya menjadi 70 ya. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa konfigurasikan IP DHCP full VLAN 10. Di sini kita bisa konfigurasikan DHCP-nya IP DHCP full VLAN 10. Lalu kemudian networknya yaitu 10.10.0. Kemudian sebelumnya 255.255.255.0. Kemudian default routernya yaitu 10.10.1. Maaf, di sini dia ada kesalahan. Nah, kemudian di sini DNS servernya yaitu 8.8.8. Kemudian di sini kita bisa exit, lalu kita masuk ke IP DHCP full VLAN 20-nya. Kemudian kita masukkan 10.10. Oh, di sini dia 20 ya teman-teman. Kita ubah menjadi di sini di sini dia 20.30. Oh ya. Di sini kita beri networknya terlebih dahulu ya. Di sini 20.20. Kemudian default routernya. Nah, kemudian di sini kita masukkan DNS servernya. Kemudian kita exit. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP DHCP full VLAN 30. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 30 ya. 30. Kemudian di sini untuk defaultnya 30.1. Di sini 30.1. Lalu kemudian di sini kita exit, kemudian di sini kita masuk dengan IP DHCP full 40. Kemudian untuk networknya kita ganti menjadi 40. Kemudian default routernya di sini kita ganti menjadi 40 juga. 40. Kemudian kita aktifkan untuk DNS servernya. Maaf, di sini pada DHCP full VLAN. Kemudian di sini kita exit, lalu kemudian di sini kita masuk ke VLAN 50. Kemudian di sini kita masukkan networknya yaitu 50 ya. 50. Kemudian default routernya itu 50.1. Kemudian kita aktifkan DNS servernya. Oke, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke IP DHCP full 60. Kita masukkan networknya yaitu 60. Kemudian default routernya kita ganti menjadi 60 ya teman-teman. 60. Kemudian di sini kita aktifkan untuk DHCP DNS servernya, kemudian kita exit. Kemudian di sini kita masuk ke 70. Kemudian kita masukkan networknya 70. Kemudian di sini kita masukkan default routernya di sini yaitu 70.1. Kemudian di sini kita aktifkan untuk DNS servernya. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah semua PC-nya itu menjadi DHCP ya teman-teman. Di sini kita mulai dari sini. Kita pergi ke desktop, IP configuration, kemudian kita bisa. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.